Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat dan juga selalu dimudahkan segala urusan kamu. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya bakal membaca energi maskulin. Jadi update energi maskulin. Video ini bersifat general dan juga bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton video ini masih berlaku ya, tetap berlaku karena tidak kita batasin waktunya. Oke, buat teman-teman silahkan aja kamu fokuskan orang yang sedang kamu pikirkan atau pikirkan orang yang sedang kamu fokuskan ya, atau mungkin ada orang yang terlibat dalam perasaan kamu, orang-orang yang mungkin terlibat dalam hati kamu. Yang jelas fokuskan pada orang tersebut. Karena di sini saya bakal membaca atau memberikan semacam update energi maskulin buat kamu. Jadi berarti di sini hampir bisa dikatakan penontonnya nanti banyak-banyaknya adalah perempuan, cewek ya. It's okay. Kalau misalnya cowok mau nonton pun nggak ada masalah gitu kan. Siapa tahu juga kamu fokusin cowok gitu kan. Gitu. Jadi ya bisa jadi kan yang kamu fokusin sesama cowok tuh temen, akrab, sahabat lah dan sebagainya, atau saudara atau siapapun gitu kan, karena mungkin ada masalah-masalah tertentu yang memang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, jadi sekali lagi tema pada kesempatan kali ini adalah kita membaca energi atau update energi maskulin. Oke, kita langsung bakal lihat teman-teman energi dia seperti apa. Sekali lagi jangan lupa fokuskan pikiran kamu kepada orang yang sedang kamu pikirkan atau seseorang yang mungkin ada di dalam hati kamu, seseorang yang mungkin ada keterlibatan atau ikatan batin dengan hati kamu juga, ya silakan difokuskan aja. Sambil saya kocok kartunya, saya bakal melihat sebenarnya apa yang sedang terjadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, ya. Jadi sekali lagi, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, atau apa yang dia rencanakan. Komplit lah pokoknya. Ya, jadi ini saya coba untuk membaca semua tentang dia. Oke, sudah keluar loncat dengan sendirinya. Tiba-tiba kenapa ada kartu dengan bertuliskan no. Nah, di sini sepertinya ada sesuatu yang mungkin tidak selaras, ada sesuatu yang mungkin tidak sepaham, tidak sependapat. Apa yang dia rasakan? Oke, kita lihat ya, untuk menjawab ini no-nya no apa, maksudnya adalah kita akan melihat dari kartu-kartu yang lain ya, karena nanti akan sangat berkaitan sekali antara kartu satu dengan kartu yang lain. Ini loncat juga, big happy change. Sepertinya dia tidak kepengen berlama-lama sedih, tidak kepengen berlama-lama menderita. Jadi saya yakin di sini ada hubungannya sama kamu juga ya. Mungkin ada masalah-masalah yang sedang terjadi antara kamu dengan dia. Kita lihat sampai 5 kartu dulu. Ini kartunya jatuh lagi. Kita lihat. Oke. Within the next few weeks, perfect timing. Oke. Nah, kalau saya lihat dari rangkaian kartu di sini ada no, ada listen to your intuition, ada big habit change, ada within the next few weeks, dan kemudian ada perfect timing. Oke. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan bahwa dia sepertinya kepengen mengakhiri konflik yang berkaitan dengan kamu. Jadi saya melihat bahwa kamu dan dia ada konflik. Nah, saya merasakan energi yang begitu kuat di sini bahwa dia tuh udah nggak kepengen terus-terusan konflik sama kamu, dan dia mengatakan untuk no atau tidak berkaitan dengan konflik yang selama ini terjadi. Jadi saya pikir kamu pun juga merasa bahwa ini sudah harus diakhiri. Saya merasa bahwa kamu pun merasa bahwa ini sudah tidak perlu diteruskan lagi, tidak perlu diperpanjang lagi, dan harus segera selesai. Ya. Jadi harus segera selesai dan kemudian kamu harus mendengarkan intuisi kamu. Yang jelas dia juga sedang mencoba intuisinya untuk melihat bahwa kedepannya ini bagaimana. Sepertinya dia sedang mencoba mempertimbangkan hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak. Karena sebagian dari perasaannya, sebagian dari pikirannya, dia mengatakan untuk tidak dilanjutkan, tapi sebagian lagi dia masih menimbang-nimbang untuk dilanjutkan. Nah, maka perlu saya sampaikan di sini di kartu ketiga bahwa dia benar-benar kepengen mengubah situasi ini untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk mencapai suatu kegembiraan. Big happy change. Jadi
Artinya dia harus benar-benar merubah dari yang semula tidak bahagia, maka menjadi sebuah kebahagiaan. Artinya bahwa dia kepengen segera mengakhiri situasi atau fase yang membuat dia itu ngerasa terpuruk, gelisah, galau, dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, energi dia saat ini atau kemarin-kemarin, dia ngerasa sedang tidak bahagia. Dia merasa sedang tidak nyaman. Nah, kalau sekali lagi, kalau memang ini ada kaitannya dan konflik sama kamu, berarti kamu juga harus mencoba untuk menyelesaikan hal ini agar niat dia untuk menyelesaikan juga ketemu dengan niat kamu untuk sama-sama menyelesaikan, dan apapun hasil akhirnya saya pikir harus sama-sama legowo ya, harus sama-sama bisa menerima. Karena sekali lagi saya melihat bahwa dia itu masih setengah-setengah antara kepengen melanjutkan hubungan ini dan juga kepengen menyudahi hubungan ini. Karena sekali lagi saya melihat bahwa dia itu sudah capek, lelah dengan hubungan yang sepertinya mengarah kepada indikasi-indikasi toksik. Kemudian di kartu selanjutnya 45 di sini, dia sepertinya kepengen segera bicara sama kamu ya, kepengen segera bicara sama kamu. Jadi entah apa pembicaraannya, tapi sekali lagi dia lebih kepada kepengen menyelesaikan masalah ini. Nggak kepengen berlarut-larut, nggak kepengen berlama-lama, karena dia sudah tidak tahan lagi berada di situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Dan dia mencoba mencari waktu yang tepat ya. Dia mencoba mencari waktu yang tepat, kira-kira biar kalian bicara, tapi tidak ada lagi emosi-emosi yang menyertai di dalam pembicaraan itu. Karena memang kalau misalnya kita bicara, apalagi untuk sebuah make a deal gitu ya, jadi membuat sebuah keputusan bersama, deal bersama, kesepakatan bersama, saya pikir ini memang tidak enak ya, tidak asik, tidak enak kalau disertai dengan emosi-emosi yang tidak penting dan emosi-emosi negatif. Sorry teman-teman kalau suasananya masih ramai, karena di sini masih jam-jam belum pada tidur gitu kan. Oke, jadi suara kendaraan wirawiri, saya mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman ya. Tetap mendengarkan suara saya, tetap fokus ke suara saya, dan tetap fokus atau ketutup suara saya. Mudah-mudahan backsound yang nggak mengganggu. Jadi sekali lagi begitu teman-teman ya. Artinya bahwa ada rencana dia untuk bicara sama kamu, ada rencana dia untuk ngomong sama kamu. Nah, ini video berlaku untuk siapapun ya teman-teman, khususnya buat kamu para ladies ya, yang memang saat ini sedang ada hubungan dengan seseorang cowok, dan bisa jadi mungkin ini adalah sebuah awal mula hubungan, atau bisa jadi kamu yang sudah memiliki hubungan sudah lama gitu kan. Buat teman-teman yang mungkin baru the first time untuk ketemu sama dia, mungkin ada juga pesan-pesan yang bisa kamu dapatkan, pesan-pesan yang bisa kamu tangkap sesuai dengan situasi dan kondisi kamu juga. Oke, saya akan mencoba melihat dengan kartu berikutnya. Kita lihat pakai kartu tarot ini. Kita bantu dengan classic tarot. Kita akan melihat lebih jauh lagi sebenarnya situasi dan kondisi dia seperti apa, energinya bagaimana. Karena ini adalah update energi maskulin ya. Oke, kita akan coba lihat lebih dalam lagi, kita lihat lebih jauh lagi. Semoga ini membantu teman-teman untuk memberikan semacam pencerahan, advice, atau juga saran. Karena saya tahu kadang-kadang teman-teman ketika misalnya berada di situasi yang sedang bingung gitu kan, pasti kepengennya dapat saran, dapat masukan gitu kan. Oke, ada King of Wands. Nah, ini benar sekali. King of Wands ini berarti menunjukkan adanya bahwa kamu harus mendapatkan saran dari orang dan sebagainya. Sebentar saya lihat lagi tentang dia bagaimana. Ada The Chariot, kemudian ada Three of Pentacles, kemudian ada The Hangman, dan satu lagi ada Ace of Pentacles. Saya baca yang ini terlebih dahulu. Jadi fokus ke energi dia dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat memang dia ada hal-hal yang sangat dipertimbangkan dia. Dia antara kepengen ketemu kamu, tapi dia sepertinya gengsi juga dan jaim juga. Dia kepengen ngomong sama kamu, tapi juga kadang-kadang ada semacam tidak ada keberanian gitu loh, sehingga dia masih maju mundur. Satu sisi selain tidak adanya keberanian, dia memang sedikit agak jaim. Gengsi ya orangnya gengsi, jaimnya terlalu over gitu ya, sehingga kadang-kadang susah buat diajak bicara, betul ya.
susah diajak bicara, susah diajak kompromi, sehingga kadang-kadang bikin kamu tuh kesal, bikin kamu tuh bete gitu kan, karena sepertinya untuk hal-hal kecil saja kadang-kadang dia tuh mempersulit seperti itu. Nah, di kartu kedua saya melihat masih ada energi hitam dan putih, yaitu antara dia kepengen bicara sama kamu dan tidak gitu loh, antara dia kepengen melanjutkan dan dia pengen pergi juga. Nah, teman-teman, dengan bacaan ini saya berharap kamu bisa mengambil kesimpulan ya, ambil kesimpulan bahwa ini gue perlu bicara atau tidak gitu kan. Nah, semua terserah dan kembali ke kamu lagi. Kalau memang kamu ngerasa bahwa ini harus kita bicarakan, harus bicara, ya saya pikir bertemulah seperti sesuai rencana dia, mencari waktu yang tepat, perfect timing untuk bicara sama kamu. Dia ada rencana dan ada niat untuk bicara sama kamu juga. Saya pikir kamu harus men-trigger dia. Nah, kalaupun misalnya kamu saat ini sedang berada dalam kondisi yang diblokir, nah ini diperlukan orang lain atau teman sebagai mediator untuk memediasikan kamu dengan dia agar bisa ketemu dan bisa berkomunikasi dengan baik ya. Tetapi kalau kamu misalnya nggak diblokir, ya kamu bisa langsung chatting ke dia atau telepon secara langsung agar lebih jelas, lebih clear lagi ya. Memang di sini ada semacam dibutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa ya, kesabaran yang membuat kamu memang harus sabar menghadapi orang seperti dia. Dia agak sedikit keras kepala ya, kalau saya lihat agak sedikit keras kepala. Tidak hanya agak, tapi saya melihat bahwa dia itu memang keras kepala. Dan itu bikin kamu kesel, bikin kamu bete. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian kamu harus dibuat sabar terus dan harus dibuat mengalah terus. Tetapi di sini saya melihat bahwa di kartu ke-5 di baris kedua saya melihat bahwa kamu sih sebenarnya memang diminta untuk memulai suatu kehidupan baru atau lembaran baru ya. Karena saya lihat kalau misalnya kamu terus mengikuti dia dan terjebak ke dalam energi yang nggak bagus bersama dia, ya ngapain juga gitu loh. Karena saya melihat di kartu ketiga di sini ini memang apa ya, ada semacam usaha-usaha yang memang harus kamu lakukan ya. Kalau misalnya ternyata dia tidak melakukan apapun misalnya gitu kan, kamu harus lebih aktif lagi gitu. Karena ketika kartu ini keluar berarti ada semacam pesan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk apa ya, kamu itu berhak bahagia gitu loh. Kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapatkan hak-hak kamu, diakui dan sebagainya. Kalau memang dia ada hubungan sama kamu dan kamu ada hubungan sama dia, ya dia pun juga harus mengakui gitu loh. Artinya dia harus berani mengakui keberadaan kamu ya, dan berani menampilkan kamu di publik atau di depan teman-teman dan sebagainya. Karena saya melihat sebagian di antara sebagian di antara kamu juga, hubungan kamu tuh masih kayak yang ditutup-tutupin gitu loh. Artinya dia masih sepertinya belum berani mempublikasikan hubungan kamu, sehingga kamu kayak yang ya kayak ditutup-tutupin gitu loh. Jadinya kan nggak asik gitu kan. Kayak ada sesuatu yang masih belum dibuka secara sepenuhnya ya. Itu yang saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Intinya di sini saya membaca bahwa ada energi atau pesan di mana kamu juga sebenarnya harus memulai suatu kehidupan baru. Apabila hubungan ini sudah toksik, kamu anggap dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, sepertinya kamu juga harus melakukan ketegasan ya, harus punya ketegasan, keberanian untuk menyudahi. Tapi semuanya kembali ke kamu lagi. Saya sih hanya menyarankan aja sesuai dengan apa yang saya rasakan dan sesuai dengan apa yang kebaca di sini gitu loh. Begitu ya teman-teman. Dari teman-teman yang sebagian diblokir, saya rasa di sini memang apa ya, jadi nggak perlu kamu merasa sakit hati kemudian kamu nunggu-nunggu dia, udah nggak perlu lagi. Kalau dia blokir, gantian blokir aja. Gitu loh, biar dia kaget ketika dia buka blokirannya, wih ternyata gue diblokir juga gitu kan. Tapi di kartu ini saya melihat ada ada energi ketidakjujuran atau semacam pengkhianatan ya teman-teman. Jadi saya melihat dia itu kurang terbuka di depan kamu. Dan itu adalah hal yang harus kamu waspadai ya.
Oke, di kartu kedua ada Ace, ada Eight of Cups, dan yang ketiga ada Four of Pentacles ya. Ini bagus sih kartunya. Dua kartu di sini kurang bagus, ini kurang bagus, ini bagus ya. Jadi ketolong oleh kartu ini. Nanti saya baca selengkapnya setelah. Waduh, setelah kartu bagus, kenapa di sini ada peringatan lagi ya? Peringatan untuk kamu lebih mawas diri. Oke, saya baca lagi dari awal ya. Ada Ten of Sword, kemudian ada Eight of Cups, dan ada Four of Wands, ada Ten of Sword ya, ada The Emperor juga. Sekali lagi di sini ada semacam ketidakjujuran yang sering dia lakukan. Dia kurang terbuka, tertutup banget, bahkan ada sesuatu antara di depan dan di belakang kamu itu beda ya. Itu yang saya baca dari dia, energi dia. Sekali lagi jangan lupa teman-teman bahwa video ini tema yang sedang kita angkat atau bacaan yang sekarang sedang kita bahas adalah tentang energi maskulin ya. Jadi update energi maskulin. Kemudian saya melihat dia sebenarnya ini bisa jadi kamu atau dia ya, energinya udah kepengen pergi dari situasi ini. Bisa jadi kamu sudah nggak nyaman dan kamu sudah benar-benar kepengen pergi dari situasi ini, keluar dari hubungan ini, keluar dari circle ini ya. Tetapi memang betul kalau situasi yang saya rasa ini sudah tidak nyaman, kamu harus segera keluar dari situasi ini. Karena apa? Kalau tidak keluar, kamu akan terus tersakiti, kamu akan terus terluka ya. Memang gini, ketika nanti teman-teman keluar dari situasi ini, artinya kan kamu putus hubungan dengan dia. Pasti akan ada rasa atau fase sakit hati, itu pasti gitu loh. Cuman pertimbangannya gini teman-teman, lebih baik kamu masuk di fase sakit hati, tapi itu hanya bertahan beberapa saat saja, daripada kamu bertahan, tapi kamu akan sakit hati setiap hari. Ya kan, kalau disuruh pilih, pasti kamu akan lebih baik mendingan sakit hati sebentar, tapi selesai, udah clear. Karena ketika kamu bisa membereskan itu semua, di sini saya melihat bahwa akan ada keberhasilan dalam kehidupan kamu dan segala sesuatu yang kamu butuhkan itu nanti akan segera terwujud. Tapi semuanya berproses ya. Tapi fase-fasenya atau step-stepnya kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang penting lagi di kartu ke-8 di sini ya, atau di kartu ketiga baris yang terakhir atau baris bawah, ada energi di mana keberhasilan kamu tidak hanya di masalah asmara, tapi di masalah finansial, di masalah bisnis, karir kamu ini akan bagus juga sepanjang kamu dari sekarang atau kemarin-kemarin sudah mengupayakan dan memperjuangkan secara sungguh-sungguh ya, karena di situ akan ada hasil yang pasti tidak akan membohongi prosesnya, atau proses tidak akan membohongi hasilnya. Gimana sih kalimatnya yang benar? Yang jelas hasil itu pasti tergantung daripada prosesnya, bagaimana kamu berproses, berusaha, dan sebagainya. Kalau kamu semakin sungguh-sungguh, pasti akan hasilnya maksimal. Ada hal yang harus kamu lakukan sebagai bentuk introspeksi diri atas semua kejadian ini. Kalau memang hubungan ini ternyata tidak bagus, disarankan kamu untuk segera berhenti. Tetapi sekali lagi, dari energi-energi yang keluar di sini, sepertinya mengarah kepada situasi yang kurang bagus ya, walaupun di sini ada kartu bagus beberapa, tapi saya menangkap secara garis besar bahwa ketika ini hubungan toksik, berarti kamu harus segera mengakhiri hubungan ini. The Emperor berarti kamu harus bertemu dengan orang yang nantinya bisa menjadi panutan buat kamu, orang yang bisa menjadi coach kamu, orang yang bisa menjadi mentor bagi kehidupan kamu atau guru spiritual bagi kehidupan kamu. Karena biasanya ketika seseorang habis mengalami perasaan yang terluka, melewati fase sakit hati, patah hati, dan sebagainya, pasti akan down banget ya. Tetapi jangan lupa teman-teman bahwa bisa jadi atau banyak terjadi bahwa ketika seseorang yang pernah jatuh banget ya, artinya down banget, terluka banget, bahkan terpuruk banget, ternyata biasanya di situ disertai dengan bangkitnya jiwa-jiwa spiritual kamu, bangkitnya kekuatan-kekuatan spiritual yang akhirnya membuat kamu sadar bahwa kamu ternyata memiliki sesuatu yang selama ini masih tersembunyi. Nah, dengan adanya guru spiritual atau semacam itu, maka akan membawa kamu kepada suatu kehidupan yang lebih baik lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi, yang pengen konsultasi private reading spiritual life coaching, silahkan langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Private reading sudah kita buka, silahkan buat teman-teman yang kepengen
bertanya segala sesuatu atau konsultasi tentang kehidupan kamu juga boleh. Yang kepengen melakukan penyembuhan luka batin melalui self healing juga silahkan aja, nanti kita bisa bantu. Atau buat teman-teman atau Anda yang punya keperluan lain, silahkan aja untuk kita konsultasikan kepada kita. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini dan terima kasih yang sudah selalu support channel Damar Aji. Terima kasih sekali lagi, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.